Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi nih di story di acara Bedah Buku udah part 3 nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ngikutin dari part 1 sampai part 3, jazakillah khair. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah stay tune di sini. Nah, oke, kita langsung aja di bab ini, di bab 7 ya. Yaitu kita bahas mengenai kitbah ta'aruf bagi yang udah siap. Nih, ini buat tim yang udah siap ya. Jadi silahkan disimak baik-baik. Oke, jadi memang solusinya sih kalau lagi pacaran gitu, solusinya cuma dua sih. Halalkan atau tinggalkan. Nah, ini part ini khusus buat teman-teman yang udah mau ninggalin pacaran dengan solusinya nikah. Ini buat yang udah serius ya, karena nikah itu butuh kematangan mental juga. Jadi bukan sekedar kematangan finansial, apalagi cuman sekedar angka usia. Itu dangkal banget kalau kita memahami siap nikah itu hanya karena usia ya. Teman-teman harus clear dulu definisi dari pernikahan itu apa ya. Pernikahan itu bukan sekedar penghalalan hubungan seksualitas, bukan, tuh dangkal banget itu ya. Itu nanti nggak ada nilai plusnya dalam sebuah pernikahan. Pernikahan itu dalam Islam itu adalah miniatur peradaban. Jadi kalau teman-teman ngebayangin namanya bangun peradaban itu persiapan yang nggak main-main. Jadi teman-teman, yang pertama teman-teman harus be aware tentang jebakan-jebakan istilah Islam yang bertebaran. Nah, ini karena manusia tuh cenderung gini loh, contoh itu lebih ngefek dibanding definisi, teori, dan lain-lain gitu loh. Jadi kalau dikasih contoh, apalagi yang ngasih contoh selebgram, itu udah kayak bener banget gitu ya. Contoh ini istilah yang paling sering jadi bias ya, karena contoh selebgram yang kurang pas itu ya adalah kitbah, ta'aruf. Itu jadi bias banget. Oh kayak gitu berarti ta'aruf ya, oh kayak gitu berarti kitbah ya, padahal nggak dicek tuh dalilnya kayak gimana. Nah, ini buat teman-teman, ingat ya, pemikiran di depan dari perasaan. Jadi nggak dikatakan kitbah kalau misalnya nggak jelas kapan nikahnya, berdua-duaan mulu ya kan, penuh rayuan. Apalagi nih nggak disebut dengan kitbah kalau misalnya nggak satu-satu gitu loh. Misalnya satu cowok langsung sama dua orang cewek, atau satu cewek langsung dengan dua orang cowok. Terus juga misalnya problem, nah kak udah siap kita berdua, tapi ternyata orang tuh begini dan begitu, ini dan begitu. Ingat teman-teman, sebelum akad terjadi, teman-teman, orang tua teman-teman itu lebih berhak atas teman-teman. Maka ma'rufnya adalah kalau orang tua belum setuju, maka bisa jadi stop sementara. Itu adalah solusi, udah jangan dibantah gitu loh ya. Ketika teman-teman tidak memperjuangkan kepada orang tua masing-masing, ya udah gitu loh. Ini kenapa teman-teman, jadi nikah itu memang menempuh hidup baru, tapi bukan bermakna kemudian kita mengabaikan siapa yang telah membesarkan kita ya. Birrul walidain dalam Islam itu benar-benar sesuatu yang dijunjung tinggi gitu ya. Jadi mari kita awali yang baik dengan hal yang baik. Jangan sekali-sekali kita pengen hal yang baik diawali dengan yang buruk. Oke, fenomena kucing dalam karung ini sebetulnya kesalahan penyelesaian solusi dari awal sih. Nah, dalam Islam itu konsep solusi secara global adalah masalah ditimbulkan oleh individu, negara itu ikut menyelesaikan. Beda sama zaman sekarang, kerusakan itu dibikin oleh negara, termasuk banyaknya cowok-cowok brengsek, cewek-cewek ganjen. Itu kan masalah yang dibikin negara, tapi solusinya yang nyelesain individu. Itu makanya akhirnya seolah-olah ada fakta bahwa melaksanakan syariah itu juga nggak menjamin loh mbak, itu bakal worth it, itu bakal work 100% gitu ya. Ini buat renungan banget buat kita teman-teman. Kalau kita berbicara fakta, just fakta, iya memang ada ya, fakta-fakta tidak mengenakan, fakta-fakta buruk gitu ya, akibat kita melaksanakan syariah di era kapitalisme ini ya. Saya tidak memungkiri, tapi teman-teman
bahwa kalau kita mengulik lagi fakta buruk akibat tidak diterapkannya syariah di era kapitalisme ini jauh lebih ada, ya, jauh lebih banyak gitu loh. Artinya di era kapitalisme mau taat syariah nggak taat syariah itu fakta buruk ada, ya. Sesuatu yang baik aja jadi buruk, apalagi sesuatu yang emang udah buruk gitu loh. Ini kalau kita temui sesuatu yang berbeda antara pacaran sama nikah, ya iyalah gitu loh. Kok jadi abus sih, kok jadi kasar sih? Ya iyalah, kalau emang kita berharap solih-solihah dengan pacaran, itu ngarep banget gitu loh. Oke, intinya orang itu nggak mungkin cuma berubah karena nikah doang, ya. Itu kenapa pendidikan sebelum nikah itu penting banget, karena ngayal banget deh. Ini biasanya ditawarkan sama novel-novel nih. Ketika habis nikah dia berubah jadi yang urakan, kemudian jadi bertanggung jawab, jadi yang playboy, kemudian jadi setia. Itu cuma di novel ya teman-teman, ya. Itu di dunia nyata itu dikit banget itu, ya. Itu bangun deh, bangun gitu. Ya. Jadi banyak banget ini biasanya fakta-fakta sendiri juga, nggak di desa nggak di kota gitu, sebelum nikah gitu ya. Sebelum nikah itu aduh kamu kenapa yang gitu, setelah nikah kamu tuh berjalan lihat-lihat dong gitu, misalnya kata sebelum nikah itu semua dibantu gitu, tapi setelah nikah kasarnya mulai keluar nih gitu kan, woi woi gitu aja nggak bisa gitu kan. Nah ini sebuah renungan buat kita semua teman-teman, bahwa produksi cowok solih cewek solihah itu bukan kapasitas individu semata gitu, itu kapasitas negara, ya, yang menghadirkan banyaknya individu-individu cowok solih cewek solihah gitu, sehingga proses pernikahan itu akan berjalan sebagaimana mestinya gitu loh. Nah ini maha suci Allah yang mengkaruniakan cinta dalam setiap hati kaum muslimin dan muslimah gitu, memberikan tuntunan aturan menuju cinta yang hakiki itu seperti apa gitu. Ini buat yang siap. Nah buat yang belum siap, saya yakin di sini juga banyak ya tim yang makin kesini tuh makin ragu sama sesuatu yang bernama pernikahan. Ya kita dihadapkan dengan fakta-fakta yang apalagi selebgram yang salah langkah itu ya. Nah tapi kalau kita perhatiin, biasanya bucin tuh justru yang masih kecil loh ya, yang masih pakai seragam tuh makin gede tuh makin gak bucin biasanya, karena udah tahu pahitnya tagihan hidup ya gitu. Dan biasanya makin dewasa tuh makin paham bahwa esensi sebuah hubungan itu ya pernikahan nanti jatuhnya gitu loh. Mau kita senang-senang doang, mau kita sebutin apapun, itu nggak ada artinya ketika nggak dibuktikan legal di depan negara, yaitu dalam pernikahan. Nah ketika udah tahu nih, udah jenuh sama sebuah hubungan, kemudian mending putus aja, nikah juga belum siap. Nah emang nggak dipungkiri sih, menyisakan sesuatu yang bernama galau ya. Tapi sebelum bahas itu, ini buat yang udah pilih putus, kemudian buat milih nikah, aku apresiasi banget ya. Tapi kan nggak semua orang juga toh ya, nggak semua orang bisa milih kalau udah nggak pacaran solusinya adalah nikah. Nggak, ada juga yang akhirnya solusinya emang putus gitu loh, solusinya akhirnya ninggalin aktivitas pacaran. Nah ini nggak dipungkiri juga meninggalkan sesuatu yang nggak enak di hati gitu loh ya. Karena bagaimanapun gitu ya, hati itu kan kadang-kadang nggak logis ya, ya putus sama dia gimana, ini ada rasa tersiksa di situ ya. Nah kalau gimana sih cara ngatasinnya? Sebelum kita ngatasin gimana kita harus paham dulu nih teorinya, nalurinya manusia itu ada 3 ya. Kemudian dilihat di layar tuh yang poin kedua, ini sebetulnya yang membuat kita galau ya, membuat kita galau karena kita putus gitu ya, yaitu naluri gorizatul nau ya, naluri pengen mencintai dan dicintai gampangnya gitu loh. Nah solusi ini juga berdasarkan teori tadi gitu loh, bahwa sebuah naluri ini harus teman-teman pegang nih, naluri itu tidak harus dipenuhi sebagaimana kebutuhan jasmani ya. Kalau kebutuhan jasmani nggak kita penuhin emang mati sih ya, siapa yang nggak mati kalau nggak makan misalnya. Tapi kalau naluri itu kita nggak penuhin, itu nggak mati ya, emang cuma galau, nggak cuman ya,
galau sih. Nah ini yang kita harus, solusinya apa? Oh berarti bisa dikelola, nggak harus dipenuhin ya. Dia bikin galau tapi nggak bikin mati, berarti solusinya emang mengelola ya. Nah secara teoritis ya, naluri itu kalau misalnya Ghurzatul Nau'nya lagi gede, itu bisa dikendalikan dengan kita alihkan ke atas atau ke bawahnya, yaitu Ghurzatul Baqo atau Ghurzatul Tadayun. Nah ini ada 4 tips sederhana teman-teman, 4 tips praktis gimana caranya sih untuk mengurangi, setidaknya mengurangi galau ya. Yang pertama, ingat Allah. Yang kedua, ikut perjuangan Islam deh, ntar lupa kok gitu ya. Yang ketiga, baca kisah sahabat, jangan baca novel ya. Itu kemudian hobi deh. Nah itu ya teman-teman tipsnya ya. Kita sampai jumpa lagi di bedah buku di pekan berikutnya, yang part 4, part terakhir. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.